Buat kalian sedang cari Android TV terjangkau, kali ini Pichel punya satu Smart TV dengan Android TV OS yang bisa jadi pertimbangan kita semua dari brand Changhong. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah TV dari brand Changhong. Ya, memang banyak banget dari teman-teman tuh yang sudah selalu minta review TV dari brand Changhong ini ya. Nah, kebetulan kali ini kita datang satu model ataupun satu produknya yang paling grass, yaitu Changhong L32K2. Pichel akan bahas nanti mulai dari tampilan secara fisik, spesifikasi, dan juga fitur-fitur yang ditawarkan oleh TV ini ya. Changhong L32K2 ini tuh merupakan Smart TV yang berukuran 32 inci. Untuk bahan yang digunakan itu tuh dalam L32K2 ini itu tuh mayoritas mempergunakan plastik di sekujur bodinya, baik yang ada di bagian depan dan juga di bagian belakang. Dimensi dari L32K2 ini tuh dengan stand adalah 72,4 dikali 48,0 cm dan kedalamannya tuh sebesar 18 cm. Namun kalau kita nggak pakai stand, maka kedalamannya tuh akan cuma 8,9 cm. Untuk berat dari TV ini tuh adalah 5,4 kg. Di bagian depan, terutama di bezelnya, ini tuh memiliki glossy finish. Sedangkan untuk di bagian bawahnya, itu tuh ada motif kayak garis-garis gini nih. Kalau kalian bisa lihat, ini ada motif garis-garis. Dan juga ada logo Changhong di bagian sebelah kiri. Ya, kalau kalian lihat dari sana, sebelah kiri. Ya, dan juga IR receiver di bagian sebelah kanan. Dan untuk di bagian tengahnya tuh ada garis berwarna emas gitu secara vertikal. Dimana ini lumayan juga ya, ada aksen emas-emas begini, biar nggak terlalu polos-polos amat, dan juga menambah kesan elegan di dalam TV ini. Untuk bawah dari TV ini tuh ada dua stand yang berbentuk huruf V di bagian kiri dan juga kanannya. Standnya ini sendiri tuh berbahan plastik dan juga memiliki warna agak sedikit keemasan. Standnya ini tuh sendiri bisa dipasang ataupun dilepas tergantung dengan preferensi kita. Kalau kita mau pasang di dinding, otomatis harus dilepas, tapi kalau misalnya kita taruh di meja, otomatis kita harus pakai akan kakinya. Berikutnya masih di bagian bawah, tepatnya di tengah tuh ada LED indikator di bagian bawah sini, dan ada tombol power untuk mematikan TV ini tuh secara manual. Dan di samping kiri dan kanan itu tuh terdapat dua buah speaker di bagian bawah, yang masing-masing memiliki power 8 watt. Sehingga total power audionya itu adalah 16 watt. Beralih ke bagian belakang, bodinya ini sendiri tuh memiliki bahan yang matte, sehingga agak lebih kasar dibandingin bahan yang di depan, yaitu glossy. Dan di sini terdapat semua port-port yang dibutuhkan, yaitu mulai dari paling atas adalah digital audio output, 3,5 mm audio output, USB 2.0 dengan daya 5 volt 0,5 ampere, AV in atau audio video input, untuk input audio dan video secara analog, HDMI port 1, port antena, HDMI port 2, dan juga port LAN. Terakhir, di bagian belakang ada support untuk mounting ke dinding, dan ukurannya adalah mounting 200 x 200. Bagus kalau ada ini, sehingga kita akan lebih mudah untuk kita bisa tempelkan kepada dinding, ya, terutama buat kita yang lebih suka di dinding, agar bisa menghemat tempat, terutama buat kita yang mungkin nggak ada meja. Untuk spesifikasi layar, secara ukuran ini tuh memiliki ukuran 32 inci, yang seperti Pichel udah sampaikan tadi di awal. Jenis layarnya sendiri itu adalah DLED ataupun Direct LED, sehingga sumber cahayanya itu langsung berasal dari belakang panel. Ini implikasinya adalah kualitas pencahayaan yang akan jauh lebih baik dan juga lebih cerah dibandingkan dengan edge lighting atau pencahayaan dari sisi samping layar. Jadi kalau beberapa LED itu biasanya mereka suka taruhnya tuh ada di samping-sampingnya sini gitu ya, pencahayaannya, tapi ini langsung dari panel bagian belakang, sehingga kualitas gambarnya pun lebih cerah dibandingkan dari yang samping. Layarnya ini sendiri tuh memiliki resolusi Full HD ataupun 1920 x 1080 dengan refresh rate maksimal di 60 Hz. Dan tingkat brightness-nya ini sendiri tuh berada di 200 CD per meter persegi dengan contrast ratio sampai 3000 banding 1. Selanjutnya untuk response time-nya sendiri tuh berada di 6,5 millisecond. Untuk internalnya sendiri, seperti yang Pichel udah sampaikan tadi, bahwa ini tuh merupakan Smart TV, ya, di mana ini tuh memiliki operating system yaitu Android TV, yaitu di mana Android TV-nya ini berbasiskan Android 9.0 Pie. Dan untuk spek internalnya, ini tuh memiliki prosesor dari Cortex A53, dan untuk GPU-nya ini mempergunakan Mali 470 MP3. RAM-nya sendiri sebesar 1 GB dan juga kemudian internal storage-nya sebesar 8 GB. Dan koneksi nirkabelnya sudah ada Wi-Fi 802.11n, dan juga sebagai pendukung ada Bluetooth 5.0. Untuk siaran, TV ini tuh sudah support akan sinyal analog dan juga sinyal digital. Untuk sinyal digital sendiri tuh sudah disupport adalah VHF dengan rentang 174 hingga 230 MHz,
dan UHF tuh di rentang 474 hingga 862 MHz. Jadi buat kita mungkin beberapa masih ada yang bingung ya untuk urusan sistem operasi ini. Ya, jadi Pichel akan coba ingatkan lagi bahwa TV ini tuh sudah ada Android TV OS, di mana dengan adanya OS ini tuh membuat beberapa perbandingan ataupun perbedaan dibandingkan dengan OS lainnya. Paling krusial adalah TV ini tuh sudah certified dari Google, sehingga kita bisa download aplikasi dari Google Play Store dengan lebih aman dan juga terjamin, karena kita bisa update aplikasi ke depannya dan juga meminimalisir akan peluang untuk dibajak ataupun dihack. Dan juga beberapa aplikasi yang tersedia pun sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan spesifikasi TV ini. Contohnya ya, kalau misalnya aplikasi Netflix, kalau kita sadari atau enggak, kalau device kita itu enggak Google Certified, maka pertama, belum tentu ada aplikasi Netflix. Kedua, kalaupun kita sideload akan Netflix-nya, kita install secara pakai APK gitu ya, maka Netflix-nya ini akan menolak untuk menjalankan dalam resolusi tertinggi, dan dia hanya menampilkan paling di resolusi 480p atau enggak 360p. Sehingga sayang banget, terutama buat kita yang punya account Netflix yang bisa sampai UHD, ataupun sampai yang Full HD gitu ya, kita nggak bisa manfaatin fasilitas ataupun fitur dari Netflix-nya secara maksimal. Kemudian, sekedar catatan bahwa OS-nya ini berbeda dengan Android OS yang biasa ada di handphone ya. Jadi, memang dikhususkan buat ekosistem TV. Sehingga waktu di Play Store-nya nanti, itu tuh nggak semua aplikasi sama seperti yang ada di Play Store di handphone kita. Games dan juga aplikasi yang ada di TV ini tuh, ya, yang sudah dipasang di Play Store tadi, itu sudah TV friendly. Sehingga akan lebih mudah dijalankan dan dikendalikan tanpa adanya touchscreen ya, karena kita tahu ini bukan touchscreen, sehingga ini bisa dikendalikan pakai remote ataupun pakai joystick gitu. Menurut Google, saat ini tuh diklaim sudah ada 4.000 aplikasi dan juga games yang kalian bisa akses di Play Store-nya Android TV ini. Dan list ini dikatakan akan terus berkembang seiring dengan progres dari para developer dan juga aplikasi lainnya. Oh ya, seperti yang tadi Pichel udah bilang bahwa TV ini kan sudah bisa download aplikasi dari Google Play Store, terutama game. Nah, kalau kita mau main game, untuk bisa kita lebih nyaman, kita tuh bisa hubungkan TV ini dengan Bluetooth controller ataupun gamepad. Jadi buat kita mungkin yang suka main game seperti game racing gitu ya, itu bisa lebih nyaman banget kalau kita langsung pakai gamepad. Selanjutnya, masih dengan urusan Google, TV ini tuh juga sudah dilengkapi dengan Google Assistant, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari menjalankan aplikasi, atur volume, ganti channel, dan juga kita bisa kendalikan ekosistem smart home di rumah kita, ya seperti kayak menghidupkan dan mematikan lampu, kemudian kita bisa kendalikan AC, dan banyak hal lain yang didukung oleh Google Assistant, selama di rumah kita sudah ada ekosistem dan juga device dari smart home-nya. Sebenarnya ya, dengan sudah adanya sertifikasi resmi dari Google di device ini, maka kita itu bisa akses ekosistem Google dengan lebih tenang. Jadi kalau misalnya kita mau casting via Chromecast, itu tuh bisa. Akses Google Play Games bisa. Akses Google Maps itu pun juga bisa. Pokoknya fleksibel banget, tergantung dengan keinginan kalian. Untuk kalian yang mau akses Google Assistant, kita bisa tinggal pencet aja tombol Google Assistant secara langsung di via remote controlnya ini. Pertama kali sih kita harus pairing dulu remote-nya ke TV ini, melalui shortcut tombol volume down dan juga tombol back ditahan selama 3 detik, dan kemudian akan ada kedap-kedip di bagian remote-nya ini berwarna merah, dan kemudian itu kalau misalnya sudah pairing maka akan dibilang nanti pairing berhasil gitu ya. Pokoknya ada notifikasinya di dalam TV kalian. Kalian berikutnya cuma tinggal pencet aja tombol Google Assistant, maka kalian bisa langsung jalankan komen Google Assistant tersebut. Fitur selanjutnya dari layarnya ini itu adalah kemampuan HDR, sehingga tampilan warna dan kecerahannya tuh akan lebih dalam dibandingkan dengan panel biasa. Settingnya ini tuh tersedia di bagian Device Preference, terus kemudian selanjutnya kita tinggal pilih Picture. Nanti di bagian bawah akan ada opsi HDR yang bisa dimatikan dan juga dihidupkan. Perlu diingat juga ya bahwa agar maksimal, maka kontennya itu pun harus sudah mendukung akan HDR. Contohnya saat di Netflix, itu tuh cari film yang memang sudah ada logo HDR di bagian atasnya. Baru kita bisa langsung memaksimalkan kualitas dari gambarnya ini. Dan juga kalau misalnya konten kita belum HDR, maka opsi HDR ini sendiri tuh tidak akan tersedia di bagian Device Preference tadi. Dan di bagian audionya, ini tuh sudah ada Dolby Audio yang bisa meningkatkan kualitas audionya. Sehingga walaupun masih speaker internal, minimal masih nyaman lah buat dipergunakan untuk nonton dan juga untuk mendengarkan lagu. Namun kita harus hidupkan akan settingnya, di mana itu settingnya ada di bagian Device Preference, terus kemudian kita tinggal pilih audio. Cuma kalau memang kita sudah punya audio system gitu di rumah, mending kita langsung connect aja via optical port-nya ataupun 3,5 mm audio jack, atau bisa juga melalui Bluetooth.
Ini tuh biar kita bisa lebih joss lagi pas lagi nonton film ataupun denger lagu. Berikut ini Pical coba tunjukkan kualitas suara dari TV Changhong L32K2. Untuk audionya sendiri tuh ada preset yang bisa kita pilih sesuai dengan preferensi pribadi kita. Atau kalau misalnya memang kita mau custom sendiri, itu bisa banget karena ada profile user yang tersedia. Terakhir, untuk urusan layar, itu tuh ada 2 mode yang bisa dipergunakan untuk mengoptimalkan TV ini. Buat kita yang mau mempergunakan TV ini sebagai monitor komputer, kalian nggak usah khawatir tampilannya nggak akan optimal sesuai dengan harapan kalian. Karena di dalam TV ini tuh sudah tersedia yang namanya opsi PC Mode di bagian Pictures, di mana secara tampilan ini akan menjadi lebih cocok dan juga tingkat sharpness-nya itu akan disesuaikan seperti layaknya monitor biasa di PC. Sehingga akan lebih nyaman kalau misalnya kita pakai pada saat mengetik ataupun browsing. Selanjutnya, buat kita yang mau mempergunakan TV ini sebagai layar untuk bermain game, maka akan ada juga setting yang namanya Game Mode, di mana ini tuh akan menyesuaikan pergerakan layarnya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mau main game konsol, maka Pical sarankan ini tuh dihidupkan modenya, walaupun memang saja untuk refresh rate-nya nggak akan bisa secepat dibandingkan dari monitor-monitor khusus gaming ya. Tapi minimal dengan adanya mode ini, maka kita akan lebih cocok dan juga lebih nyaman untuk kita pakai pada saat bermain game. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, TV Changhong L32K2 ini itu merupakan TV pintar yang cocok banget buat kita yang sedang cari TV pintar tapi nggak mau keluarin uang banyak. TV pintar ini tuh dibanderol dengan harga 1 jutaan aja kok. Dan produk ini tuh secara eksklusif dijual di GDID saja. Dengan budget segitu memang kita bisa beli TV biasa dan tinggal pasang TV box ya. Tapi perhatikan juga bahwa TV ini tuh sudah ada operating system yang resmi dari Android TV, yaitu Android TV OS. Sehingga kalian bisa lebih nyaman mempergunakan ekosistem Google tanpa perlu takut kenapa-kenapa, atau misalnya kalian takut nggak akan ada update ke depannya. Dan kemudian, akses aplikasi Google ini tuh mudah banget, di mana Play Store-nya ini dia membuat kita pengalaman entertainment-nya gampang banget lah. Bukan hanya sekedar nonton aja, tapi kita bisa jalankan aplikasi dan juga game yang sudah disediakan di dalam Google Play Store-nya ini. Paling ya perhatikan aja bahwa penyimpanan internalnya ini terbatas banget ya, cuma 8 GB. Itu pun sudah terpotong beberapa dengan operating system bawaannya, sehingga nggak bisa banyak-banyak kita untuk install aplikasi ataupun gamesnya. Secara gambar dan suara tergolong oke lah untuk range harga segini ya, walaupun kalau memang kita mau kualitas audio yang maksimal, jelas kalian bisa koneksikan dengan home theater kalian ataupun dengan speaker eksternal kalian melalui port-port yang tadi Pical udah bilang, dan juga melalui port Bluetooth pun juga bisa. Jadi paling itu aja sih review dari Pical kali ini terkait dengan TV Changhong L32K2. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat semua teman Pical yang sudah menonton video ini dan rencana mau beli produk Changhong TV, akan ada promo di GDID, yaitu mendapatkan potongan sebesar Rp60.000 dengan menggunakan kode kupon GDChanghong60PMG. Ingat, ini terbatas untuk 50 orang pertama ya, dan periodenya mulai dari 7 hingga 11 Agustus 2020. Jadi buruan langsung search Changhong di GDID dan dapatkan promonya ya. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan juga kalian bisa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!